Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah. Sholat duha adalah ibadah sholat sunnah yang dilakukan pada awal waktu setelah 20 menit matahari terbit dan akhir waktu di seperempat siang. Sholat duha boleh dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan lebih banyak dengan kelipatan yang sama. Sholat duha dijelaskan dalam salah satu hadis yang artinya, kerjakanlah sholat subuh kemudian tinggalkanlah sholat hingga matahari terbit, sampai matahari naik. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara 2 tanduk setan, saat itu orang-orang kafir sedang bersujud, menyembah matahari, hadis riwayat Muslim. Keutamaan sholat duha adalah hal yang akan diperoleh oleh umat Islam di saat telah menyelesaikan ibadah sholat duha. Oleh sebab itu, meski sholat duha adalah ibadah sunnah, rasanya sangat sayang untuk dilewatkan mengingat keutamaan sholat duha yang ampuh dalam memperlancar rezeki. Tetapi, apa keutamaan sholat duha hanya itu saja? Berikut adalah keutamaan-keutamaan sholat duha yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sholat duha adalah jaminan dicukupkan rezeki. Keutamaan sholat duha yang pertama ini, yaitu diberikan rezeki yang cukup bagi umat muslim yang melaksanakannya. Bukan tanpa dasar, keutamaan ini sesuai dengan pernyataan Rasulullah dalam hadis berikut yang artinya, Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada awal siang sholat duha, nanti akan aku cukupi kebutuhanmu pada akhirnya sore hari, hadis riwayat Daud, Ahmad, At-Tirmidzi. Jadi, dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat sahabat sudah dapat memperoleh jaminan dicukupkan rezeki. Yang kedua, sholat duha adalah cara cepat mendatangkan keuntungan. Keutamaan sholat duha kedua ini, ialah menjadi salah satu cara untuk mendapatkan banyak keuntungan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diucapkan oleh Rasulullah yang artinya, perolehlah keuntungan ghanimah dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan tempat perang dan banyaknya ghanimah keuntungan yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Kemudian Rasulullah bersabda yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka atau musuh yang akan diperangi, paling banyak ghanimah dan lebih cepat kembalinya? Mereka menjawab, ya. Rasulullah berkata lagi, barang siapa yang berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya tempat perangnya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 hingga 12 rakaat akan memperoleh keutamaan sholat duha yang bahkan lebih baik dari bertempur ke medan perang yang dekat beserta keuntungan yang didapat. Yang ketiga, sholat duha adalah penggugur dosa. Selanjutnya keutamaan sholat duha ketiga adalah gugurnya dosa-dosa yang telah diperbuat oleh hamba yang melaksanakan sholat duha tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang artinya, barang siapa yang menjaga sholat duha maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi, dengan melaksanakan sholat duha sahabat dapat menerima pengampunan dosa, sebanyak apapun dosa yang telah dilakukan. Yang keempat, sholat duha adalah ibadah dengan pahala haji dan umroh. Keutamaan sholat duha keempat yaitu memperoleh pahala ibadah yang sama dengan melakukan haji dan umroh. Bukan tanpa dasar, hal ini diperkuat oleh ucapan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang artinya, ditegaskan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat fajar subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi, hanya dengan sholat duha 2 rakaat sudah bisa memperoleh pahala haji dan umroh. Yang kelima, sholat duha adalah sedekah paling baik. Keutamaan sholat duha lainnya yaitu menjadi bentuk sedekah yang paling baik. Mengapa bisa seperti itu? Berdasarkan hadis,
Hal ini berkaitan dengan kewajiban bersedekah tiap anggota tubuh manusia seperti yang dijelaskan dalam hadis yang artinya, setiap pagi setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat munkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat, hadis riwayat Muslim. Jadi, dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat mampu memeroleh pahala yang setara dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir, meminta orang melakukan kebaikan dan melarang berbuat munkar. Yang keenam, sholat duha adalah cara menghindari keburukan. Keutamaan sholat duha lainnya yaitu, terhalau dari banyak hal buruk. Hal ini disebabkan umat muslim yang melaksanakan sholat duha tidak dianggap lalai. Seperti yang dikemukakan dalam hadis berikut yang artinya, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai, barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat maka diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat maka Allah tulis sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketujuh, sholat duha adalah penyebab dibuatkan tempat di surga. Keutamaan sholat duha yang terakhir ialah, akan memasuki surga lewat pintu khusus bersama orang yang banyak melaksanakan sholat sunnah ini. Hal ini diperkuat oleh pendapat Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam hadis berikut yang artinya, sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat malaikat menjaga surga memanggil, mana ia yang melazimkan sholat duha. Inilah pintu kalian maka masukilah dengan kasih sayang Allah. Hadis riwayat Tabrani. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar, sesungguhnya saya hanya ingin berbagi, dan sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.